Setelah saya selesai mendapat khayal itu, maka tampaknya segala sesuatu berubah. Kemurungan terpancar dari semua yang saya lihat. Oh, betapa gelapnya dunia ini tampak bagi saya. Saya menangis ketika menyadari saya masih ada di dunia dan merasa rindu ke surga. Saya sudah melihat dunia yang lebih baik dan hal itu menjadikan saya merasa tidak senang lagi di dunia ini. Saya menceritakan penglihatan itu kepada sekelompok kecil orang-orang di Portland yang dengan sepenuhnya percaya bahwa itu berasal dari Bapa. Ketika itu adalah saat yang berkuasa, kehikmatan terhadap kekekalan merasapi diri kami. Kira-kira 1 minggu sesudah ini, Tuhan memberikan penglihatan lain kepada saya dan menunjukkan pada saya kesusahan yang harus saya tempuh dan bahwa saya harus menyampaikan kepada orang lain apa yang Ia telah nyatakan kepada saya, dan bahwa saya akan menemui perlawanan besar dan menderita tekanan bila maju terus. Tetapi malaikat itu berkata, "Kasih karunia Bapa cukuplah bagimu. Ia akan menuntun engkau." Sesudah saya selesai mendapat khayal ini, saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Kesehatan saya tidak terlalu memadai dan umur saya baru 17 tahun. Saya mengetahui bahwa banyak orang yang jatuh karena meninggikan diri, dan saya mengetahui bahwa jikalau dalam satu cara saya meninggikan diri, maka Bapa akan meninggalkan saya dan sudah pasti saya akan hilang. Saya berdoa kepada Tuhan dan memohon padanya supaya meletakkan pikulan ini kepada orang lain. Tampaknya bahwa saya tidak mampu untuk memikulnya. Lama saya tersungkur, dan apa yang saya dapati ialah, beritahukanlah kepada orang lain apa yang telah aku nyatakan kepadamu. Dalam khayal saya yang berikut, dengan bersungguh-sungguh saya memohon kepada Tuhan bahwa jika sekiranya saya harus maju dan menyampaikan yang ditunjukkannya kepada saya, maka hendaknya Ia menjauhkan saya dari meninggikan diri. Kemudian Ia menyatakan pada saya bahwa doa saya dijawab, dan jikalau saya akan berada dalam bahaya meninggikan diri, maka tangannya akan dikenakan kepada saya, sehingga saya akan menderita sakit. Malaikat itu berkata, "Jikalau engkau menyampaikan pekabaran-pekabaran itu dengan setia dan bertahan sampai kesudahan, maka engkau akan makan buah pohon kehidupan dan minum air dari sungai kehidupan." Segera tersebar di sekeliling bahwa khayal itu adalah pengaruh hipnotis, dan banyak orang Advent hampir saja percaya dan menyebarkan laporan itu. Seorang dokter yang terkenal sebagai seorang tukang sihir mengatakan kepada saya bahwa penglihatan-penglihatan saya adalah pengaruh sihir, bahwa saya adalah seorang yang mudah dipengaruhi, dan bahwa ia dapat mempengaruhi saya secara hipnotis sehingga memberi khayal kepada saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa Tuhan telah menunjukkan kepada saya dalam khayal bahwa pengaruh hipnotis, mesmerisme itu berasal dari iblis, dari kubur yang tidak terduga dalamnya. Dan ilmu itu akan segera turun ke dalamnya bersama dengan mereka yang terus memakainya. Jadi, saya memberinya kebebasan jikalau ia dapat mempengaruhi saya secara hipnotis. Ia mencoba selama lebih setengah jam, berusaha dengan cara yang berbeda-beda. Akhirnya ia menyerah. Dengan iman pada Bapa, saya dapat menolak pengaruhnya, sehingga dengan demikian hal itu sedikit pun tidak mempengaruhi saya.
Jikalau saya mendapat khayal dalam perkumpulan, banyak yang akan berkata bahwa hal itu menggemparkan dan seseorang mempengaruhi saya secara hipnotis. Maka saya akan pergi sendirian ke hutan di mana tidak ada mata atau telinga kecuali Bapa yang dapat melihat atau mendengar, dan berdoa kepadanya. Dan ia kadang-kadang mau memberikan khayal kepadaku di sana. Maka saya bersukacita dan mengatakan kepada mereka apa yang Bapa telah nyatakan kepada saya sendirian, di mana tidak ada barang fana yang dapat mempengaruhi saya. Tetapi seseorang mengatakan bahwa saya mempengaruhi diri saya sendiri. Saya berpikir, aduh, beginikah jadinya bagi mereka yang dengan jujur mencari Bapa sendirian untuk meminta janjinya dan memohon keselamatannya, akan dituduh sebagai orang yang sedang berada di bawah pengaruh mesmerisme yang kotor dan terkutuk itu. Apakah bila kita meminta roti dari Bapa di sorga yang berkasihan itu, maka kita menerima batu atau kalajengking? Hal-hal ini melukai semangat saya dan menggencet jiwa saya dalam kesedihan yang mendalam. Hampir-hampir putus asa, sedangkan banyak yang mengatakan kepada saya supaya percaya bahwa tidak ada Roh Kudus dan bahwa semua yang dialami oleh Orang Kudus Bapa hanyalah mesmerisme atau penipuan-penipuan setan. Pada waktu ini terdapat orang-orang fanatik di Maine. Ada yang menahan diri supaya jangan bekerja sama sekali dan memecat mereka yang tidak mau menerima pandangan mereka terhadap hal ini dan hal-hal lain yang mereka pegang sebagai kewajiban-kewajiban agama. Bapa menyatakan kesalahan-kesalahan ini kepada saya dalam khayal, lalu mengutus saya memberitahukan kepada anak-anaknya yang bersalah. Tetapi banyak dari mereka yang sama sekali menolak pekabaran itu dan menuduh saya sedang mengadakan penyesuaian dengan dunia. Di lain pihak, orang-orang Advent yang hanya nama saja menuduh saya seorang fanatik, dan saya secara palsu serta dengan jahatnya dinyatakan sebagai pemimpin kefanatikan. Padahal sebenarnya saya sedang bekerja untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Berulang-ulang waktu yang berbeda-beda ditentukan untuk kedatangan Tuhan dan dipaksakan kepada saudara-saudara. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa itu semuanya akan berlalu, sebab masa kesukaran harus terjadi sebelum kedatangan Kristus, sehingga setiap waktu yang telah ditentukan dan berlalu itu hanyalah akan melemahkan iman umat Bapa. Untuk hal ini, saya dituduh sama seperti hamba yang jahat yang berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Segala perkara ini sangatlah berat terasa dalam hati saya, dan di dalam kebimbangan kadang-kadang saya menemui pencobaan dengan menyaksikan pengalaman saya sendiri. Ketika dalam kebaktian keluarga di suatu pagi, kuasa Bapa turun pada saya, dan pikiran yang timbul dalam benak saya ialah mesmerisme, dan saya menolaknya. Tidak berapa lama saya menjadi bisu, dan untuk beberapa saat lamanya saya tidak menyadari keadaan di sekeliling saya. Kemudian saya melihat dosa saya yang meragukan kuasa Bapa, sehingga dengan berbuat demikian saya menjadi bisu, dan oleh karena itu bibir saya menjadi keluh sampai hampir 24 jam. Sebuah kartu disodorkan di depan saya, di mana tertulis dengan huruf emas, pasal dan ayat yang sebanyak 50 ayat dari kitab suci. Sesudah saya selesai mendapat khayal, saya memberi isyarat untuk diberi batu tulis dan menulis di atasnya bahwa saya bisu, dan juga menuliskan apa yang telah saya lihat. Sebab itu
Saya menginginkan Alkitab yang besar. Saya mengambil Alkitab itu dan siap untuk membuka semua ayat yang saya lihat di atas kartu itu. Saya tidak dapat berkata-kata sepanjang hari itu. Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, jiwa saya dipenuhi dengan kegembiraan. Dan lidah saya sudah terbuka untuk menyerukan pujian yang setinggi-tingginya kepada Bapa. Sesudah peristiwa itu, saya tidak meragukan atau sekejap saja menolak kuasa Bapa. Apapun pikiran orang lain terhadap saya. Tahun 1846, ketika masih berada di Fairhaven, Massachusetts, saudara perempuan saya yang biasa menemui saya pada waktu itu, saudari A, saudara G, dan saya sendiri naik ke atas kapal untuk mengunjungi suatu keluarga di West Island. Hari sudah hampir malam ketika kami berangkat. Kami belum jauh dalam perjalanan ketika angin ribut tiba-tiba bertiup. Guruh dan petir sabung menyabung, dan hujan lebat turun ke atas kami. Jelas tampaknya kami akan binasa, kecuali Bapa meluputkan kami. Saya berlutut di atas kapal dan berseru kepada Bapa untuk meluputkan kami. Di sana dengan terombang-ambing, sementara air memenuhi kapal yang kami tumpangi, saya mendapat sebuah khayal dan melihat bahwa lebih mudah setiap tetes air di dalam laut itu akan menjadi kering sama sekali daripada kami binasa. Sebab pekerjaan saya baru saja dimulai. Setelah saya selesai mendapat khayal, segala ketakutan saya lenyap dan kami menyadari serta memuji Bapa, dan kapal kami yang kecil itu bagi kami merupakan Bethel yang mengapung. Editor majalah di Advent Herald mengatakan bahwa khayal saya itu adalah hasil pekerjaan mesmerisme. Tetapi saya bertanya, apakah ada kesempatan untuk pekerjaan mesmerisme pada saat yang seperti itu? Saudara G bertindak melebihi kepandaiannya untuk mengendalikan kapal itu. Ia coba untuk membuang sauh, tetapi sauh itu terbawa oleh kapal itu. Kapal kami yang kecil itu terombang-ambing di atas gelombang dan dihanyutkan oleh angin, sedangkan keadaan sangat gelap sehingga kami tidak dapat melihat jarak dari ujung kapal sebelah sini sampai ke ujung sebelah sana. Segera sauhnya berhasil dan saudara G meminta pertolongan. Di pulau itu hanya ada 2 rumah dan ternyata kami sudah berada di dekat salah satunya. Tetapi bukan rumah yang kami ingin kunjungi. Semua keluarga telah tidur lelap kecuali seorang anak kecil yang kebetulan mendengar seruan meminta tolong dari atas air. Ayahnya segera datang dan melegakan kami, dan dengan sebuah perahu kecil membawa kami ke pantai. Sebagian besar malam itu kami gunakan untuk mengucap syukur dan pujian kepada Bapa oleh kebaikannya yang ajaib bagi kami.